Di sini aku sebagai Didi, di host Impora, Innovation Podcast Ramadan. Wah, nggak terasa banget sih kalau kita sekarang udah di episode terakhir atau hari terakhir dari podcast ini. Dan sebelum bertanya ke narasumber, aku akan mengawali dulu yang podcast sebelumnya. Kalau kita udah bahas beberapa topik yaitu tentang personality, logika perasaan, suasana kelas, dan yang terakhir itu digitalisasi. Nah, di Impora itu sendiri kan artinya Innovation Podcast Ramadan. Karena itu di episode 5 kali ini kita akan bahas tentang Ramadan bersama. Di sini kami mengundang narasumber. Di sini ada siapa? Aku Devina dari akuntansi 10A. Perkenalkan, nama saya Giha dari kelas Tata Boga 10A. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya Musoni dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya Sani Gunyari, kebetulan sebagai guru di SMK Madinah. Oke. Kita sebagai umat muslim ternyata tahu dong kalau bulan Ramadan itu adalah bulan yang spesial. Di sini aku ada pertanyaan nih, menurut Bapak dan teman-teman semua, kira-kira apa sih yang membuat bulan Ramadan itu spesial? Jadi bulan Ramadan itu bulan yang sangat diistimewakan ya, karena bulan yang sangat Allah khususkan untuk umat Islam agar bisa melatih diri. Hanya kan di bulan Ramadan itu adanya berpuasa. Puasa itu ujung dari keberhasilan puasa itu akan menghasilkan orang-orang yang bisa menahan hawa nafsu. Dia bisa menjaga diri mulai dari tidak makan dan minum, dan dia juga bisa menjaga ucapannya. Jadi kalau tadi istimewa, betul ya, istimewa, sangat istimewa. Kalau satu bulan yang jadi istimewa itu bulan Ramadan. Kalau di minggu itu ada hari Jumat. Makanya setiap bulan, setiap minggu itu ada hikmahnya tersendiri. Makanya jangan sampai kita semua itu menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk mengumpulkan amal ibadah kita dan melatih diri kita agar terus lebih baik lagi. Amin. Kira-kira buat kakak yang lainnya atau narasumber ada yang jawab juga? Mungkin kalau dibilang apa yang membuat Ramadan ini spesial, karena kadang kalau dilihat dari sisi agama kan tadi bulan yang paling suci itu kan ya namanya juga bulan suci ya, bulan suci Ramadan ya, berarti salah satu bulan yang disucikan gitu. Selain itu juga kadang suka kita kalau puasa tuh kadang ada hal-hal yang gak bakal terjadi di bulan-bulan selain bulan Ramadan gitu, kayak kita beli takjil, berburu takjil gitu ya, terus kita bangun di tengah malam buat sahur. Itu kan salah satu challenge tersendiri yang enggak setiap bulannya ada gitu. Ya betul. Jadi tiap bulan Ramadan itu ditunggu karena ya dibalik banyaknya pahala yang kita dapatin gitu juga bisa juga ya tadi kenangan-kenangan yang gak bakal terulang di bulan-bulan selanjutnya. Selain itu juga di penghujung Ramadan juga kan ada Idul Fitri yang hari yang ditunggu-tunggu sama seluruh umat Islam di dunia gitu. Jadi semangat aja gitu kalau menunggu Ramadan, berarti bentar lagi Lebaran gitu. Kalau dari aku sih gitu. Teman-temannya bahkan menyampaikan jawabannya, pendapatnya. Tadi kan dari kakak saya kan bilang kalau di bulan Ramadan tuh banyak hal-hal yang tidak pernah terjadi terus terjadi gitu ya. Nah kalau misalkan di Ramadan kayak ini kan saldo saya kan 6.000, terus jadi 6 miliar tuh bisa kagak di bulan Ramadan? Kan tadi Orang yang bertanya gimana sih? kan tadi kan kakak kan bilang banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi kan. Nah berarti kalau misalkan saldo saya 6.000 jadi 6 miliar itu
bisa terjadi nggak di bulan Ramadan? Bisa kerja. Kerja apa tuh kerjanya? Bisa Betul betul. Kita itu kalau ingin mendapatkan sesuatu harus ada usaha. Iya. Tidak instan ya. Iya. Makanya pengen cepat saya ikut ini, bisa saja itu penipuan. Makanya kalau menginginkan sesuatu harus ada proses lebih dahulu. Pengen uang 6 miliar, bekerja keras. Mungkin nggak hari itu dapat, tapi mungkin tahun depan, Ramadan depannya lagi. Iya betul. Tapi karena bulan Ramadan itu sangat spesial juga ya, dan Wah betul. karena bisa dilipat gandakan juga. Iya betul betul. Setuju banget. Mungkin maksudnya gitu ya kak? Ya, nggak tahu sih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Benar nggak sih kalau suasana Ramadan itu setiap tahun itu berbeda-beda? Ini bisa dijawab Wah, kayaknya silakan tuh kak. siswa-siswa mungkin yang apa ya di Gen Z, Ya. Gen Z. Iya. Mungkin lebih ke apa ya, kalau akhir-akhir ini kalau aku ya, kalau aku pribadi lihat di kadang di TikTok gitu kayak orang-orang yang seumuranku yang udah kuliah, yang udah masuk ke 20 tuh bilang kayak pada ngerasa nggak sih apa cuma aku doang yang ngerasa bulan ini Ramadannya beda. Kalau itu aku mikirnya kayak karena aku udah beranjak dewasa dan udah nggak ada hal spesial lagi gitu. Kalau dari kalian kan bisa bilang masih remaja gitu, masih merasakan vibes Ramadan yang sesungguhnya mungkin. Kalau kita kan udah beberapa tahun ini menjalani Ramadan ya yang gitu-gitu aja, karena ya, berulang lagi jadi nggak nothing special yang ada di Ramadan kali ini. Kalau dari kalian kira-kira Sama gak? Oh, kira-kira sama. Yap. Seperti itu. Ini gak apa. Jadi ini Bapak Ibu ini masuk ya. Kalau dibilang ada perbedaan, pasti setiap saat seperti itu. Hari Senin sekarang atau sekarang hari Rabu. Hari Rabu sekarang dan minggu depan beda. Ya. Begitupun bulan Ramadan. Makanya jika dibilang ada perbedaan, ada pasti perbedaan. Tapi ada juga kesamaan. Nah, seperti itu. Jadi bisa aja itu kan lebih ke perasaan nih, sama atau tidak nih perasaan. Jadi bisa saja perasaannya, oh saya pernah mengalami ini nih dulu saat kecil, atau oh kok beda ya Ramadan ini, bisa saja terjadi sesuai kondisi yang dialami oleh setiap orang berbeda-beda. Jadi ya sebagai umat Islam ya harus menyesuaikan diri lah, menyesuaikan. Apalagi sekarang di zaman digital, mungkin kajian-kajian bisa dilihat di media sosial. Itu media sosial manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tidak mendapatkan manfaat dari teknologi yang itu adalah berkah dari Allah SWT. Mungkin nih kayak lagi nonton ini ada yang jawab gitu, kayak kenapa setiap tahun itu berbeda gitu Ramadan. Ada yang jawab kan mungkin kan kakaknya mungkin dari setiap orang kan pasti punya pengalaman yang berbeda-beda kan ya, kayak di Ramadan kok kayak gini, di Ramadan sebelumnya kok kayak gini gitu. Kan kita udah masuk usia 20-an ya, jadi kayak kan kalau anak remaja masih senang ngabuburit sama teman-temannya ya kan, masih asik-asiknya gitu ya kan. Sedangkan kita memilih untuk istirahat aja. Sama aku 20 pasti kerja, pulang kuliah kayaknya capek ya bulan puasa, habis kerja kuliah mending tidur turun sampai maghrib. Nah, kan bangun-bangun langsung buka puasa. Iya, jadi beda kalau waktu kita masih sekolah, kayaknya senang banget gitu ngabuburit sama teman-teman ya, masih asik-asiknya. Nah, kondisinya berbeda sesuai orang. Ini aku kayak di luar tadi cerita pertanyaan selanjutnya ya.
ini aku pengen ngangkatin sebuah isu yang lagi viral nih di media sosial. Gimana pendapat kakak semuanya tentang non-muslim yang berburu sampai melorot takjil? Nah, itu coba dijawab dulu sama yang ini kakaknya ya. Baru masuk ya. Baru masuk. Oh itu sebenarnya ini loh, dia tuh host kedua ya. Gitu. Wah, kedua ini wah. Sebenarnya hostnya. Lebih ramai ya kali ini ya. Nanti berarti Lagi sholat tektokannya dulu tadi. aja sama Najila ya. Nah, tektokan Najila. Iya, silakan Naza. Lanjut ya. Iya, soal itu loh yang diramein di media sosial tentang kayak uang takjil. Sekarang katanya saingannya udah bukan yang semua muslim lagi, tapi sama non-muslim. kayak kasih KTP juga jalan-jalan yang Iya, jalan-jalan. karena pada sebelah sama Login dulu ya. Penting barang. Login dulu baru bisa jajan. nyari barang-barang yang mereka cari gitu. Santa Claus diumpet juga, macam-macam. Kita mau lebih keluar pasca. Ya. Sebagai seorang muslim kira-kira kita teh merasa ini nggak ya? Merasa apa tuh ya? Tersaingi nggak ya? Iya, Kayak gitu kan? karena yang keluar haji banyak banget, nggak cuma satu. Tapi malah kan kayak beruntungnya tuh ya di orang kita itu dibeli sama mereka gitu. Jadi banyak yang beli, tapi ya mereka belinya jam 3 gitu. Kalau sebagai citizen, sebagai seorang warga negara, kira-kira dalam segi keagamaan ya, kira-kira masuknya kemana ya? Toleransi nggak ya Pak? Oke. Untuk yang sedang viral ya, orang muslim memborong takjil. Saya mah bersyukur ada makanan yang jual diborong. Itu kan bisa menghasilkan uang. Gitu. Mungkin yang jadi kesalahannya di konten ini itu kan menimbulkan persangkaan buruk. Bisa saja yang niatnya bagus untuk membeli dari saudara-saudara kita, dia malah nontonin. Makanya harus tahu nih motifnya apa dulu nih, pengen viral atau apa. Makanya sekarang ini gitu, pengen viral cari sensasi, pengen terkenal cari sensasi. Makanya bukannya tidak boleh untuk memberi takjil, tetapi harus merasakan juga nih, oh kalau saya memborong semuanya, saudara-saudara saya gimana nggak kebagian? Boleh silakan borong, tapi dibagikan dibagi juga. Gak mungkin kan dimakan semuanya, bener nggak? Nah gitu, mungkin ada yang mau beli, ini gratis aja. Kalau menurut saya lebih ke ingin sensasi aja, pengen terkenal aja gitu. Lewat jalur itu, karena kan taunya di media sosial juga kan, viral juga gitu. Makanya sekarang zamannya fitnah, makanya harus lebih tabayun lagi, lebih berpikir jernih lagi. Jangan sampai kita terpecah belah oleh hal-hal seperti ini. Kita mengambil ibrohnya saja, pelajarannya apa? Ya udah, alhamdulillah nanti kalau dagang tambahin lagi porsinya. Seperti itu. Jadi gak ada masalah kalau mau beli mah non muslim juga silahkan gitu. Kita sama-sama saudara. Lumayan dapat duit infonya. Iya. Bulan Ramadan, bulan Ramadan. Iya, tapi ada benarnya, ada salahnya juga gitu. Seperti itu paling Pak. Iya, oke. Ini Terus juga kalau menurutku ya, sebenarnya sah-sah aja kalau misalkan teman-teman kita yang non muslim itu beli takjil, tadi udah dijelasin juga. Dan juga kalau kita mikir juga kan yang jual takjil itu nggak setiap bulan ada kan. Mungkin si beliau-beliau ini, para nonis ini yang membeli takjil ini, ya memanfaatkan keadaan juga. Maksudnya kayak saya nggak bisa beli takjil di bulan lain ya kan. Maksudnya nggak ada selain di bulan Ramadan gitu. Mumpung ada di bulan Ramadan ya saya beli gitu. Mungkin ya tadi balik lagi karena konten di sosial media itu nggak 100% bisa dipercaya. Jadi kita sebagai manusia ya harus cross check lagi apakah ini termasuk ke dalam konten yang cuma viral-viralan aja atau kayak emang sengaja dibuat untuk memperpecah umat beragama di Indonesia gitu. Apalagi kan ditarik dari sebelum-sebelumnya juga kan sempat rada panas gitu ya Pak ya, kalau misalkan kita lihat
perkara politik gitu kan, kita bener-bener digoreng banget gitu ya yang namanya keberagaman di Indonesia itu. Jadi jangan sampai hal ini menjadi pemecah lagi gitu. Bagus. Iya, aku mau nanya soal takjil-takjilan ini. Kan waktu itu lewat di FYP TikTok aku, ada nonis jajan takjil tapi dia pakai kerudung, tapi pakai kalung salib. Oh iya. Dikontenin lagi, dikontenin nggak? Iya, gitu. Oh, iya, Lewat sama. FYP TikTok. Oh itu suster kali. Enggak, dia emang sengaja pakai kerudung. Lebih konten doang, Iya. cari Konten. sensasi. Ada sensasi aja sih, Pengen bercanda-bercandaan aja sih. Tapi kan bercanda. Iya. Tapi nggak serius. Tapi kalau non Islam pakai kerudung boleh nggak? Boleh. Karena ada juga saudara-saudara kita yang Kristen Ortodok itu pakai hijab seperti itu. Makanya berbeda-beda juga gitu. Berbeda maksudnya ya. Iya. Oke, itu mah urusannya bukan kita ya. Jadi bukan Masih, semua iya. Islam aja gitu yang pakai hijab. Oke. Tapi tidak ada larangan gitu. Oh iya. Tidak ada. Iya, tidak ada larangan. Justru mungkin toleransi ya. Mungkin kata dia toleransi. Tapi jadi tersebar ya agama kita jadi. Oh iya seperti itu. Pakai kerudung juga dah tetap cantik kan seperti itu. Ih, cantik banget kalau pakai kerudung teh. Kok mau iya? Rentengan tuh. Si Neng akuntansi kelas. Iya, geng. Apa ada lagi? Ada izin lanjut. Iya. Jadi kan di zaman sekarang ini udah banyak banget nih pergeseran nilai agama, udah banyak juga hal yang tidak tapi dinormalisasi. Nah, kira-kira apa saja sih hal sepele yang dilakukan tapi bisa menimbulkan dosa atau bahkan bisa membatalkan puasa kita di bulan Ramadan? Kalau yang simpelnya berbicara kotor, berbohong juga itu simpel. Kita tidak merasakan nih hal tersebut. Oh, udah dosa. Padahal itu berdosa sekali. Jadi ucapan kita nih bercanda, berbohong itu sama juga bercandanya nggak boleh. Saling mencela. Siapa yang suka berbohong ini Nah, ya? itu biasanya bercanda, ada bercanda, nggak boleh sebenarnya. Itu kan sepele ya. Kalau yang bisa membatalkan puasa bisa saja lebih ke melihat lawan jenis dengan hawa nafsu. Makanya jangan melihat-lihat lawan jenis dengan hawa nafsu atau wala taqrabuz zina kan. Jangan mendekati zina. Apalagi nama-nama mahasiswa kan kalau di universitas itu lebih bebas ya orang-orangnya ya. Ada yang begini, begitu. Jadi kita harus lebih hati-hati ya. Apalagi buat anak di depan nih. Nah, seperti istri. Apa menunjukkan pandangan dia. Ya, paling kalau misalkan tadi berhubungan dengan apa hal-hal sepele yang bisa membatalkan kan, kalau misalkan kita dari kecil diajarin kan ya kalau puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, as simple as that gitu. Maksudnya sesimpel itu, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tetapi pada kalau digali lebih lanjut ya Pak ya, mungkin banyak banget hal-hal yang bisa membatalkan puasa, mulai dari tadi berbicara kotor, berbohong, terus juga ya berkata kasar dan memaki, terus juga ada hal-hal lain di luar makan dan minum yang membuat puasa itu menjadi batal. Ada lagi yang mungkin ya menjerumus kepada hal-hal yang takutnya membatalkan puasa itu kayak yang ya berdua-duaan, orang pacaran tetap pacaran gitu ya kayak gitu kan. Ya mungkin sebenarnya sih nggak boleh ya pacaran, tapi dan mikirnya kayak ya udah dari sebelum Ramadan juga udah pacaran gitu. Orang mikirnya ya itu normalisasi gitu. Ini juga untuk membatalkan puasa ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa seperti makanan dulu jelas ya. Terus gila, awalnya sadar ya gila itu batal puasa. Terus murtad juga sama keluar dari Islam membatalkan puasa. Terus tidur seharian nggak bangun sama sekali itu juga tidak. Iya, soalnya kan nggak sadar. Kalau sadarnya 1 jam lah, itu masih puasa. Gitu.
bisa dikategorikan puasa enggak gitu. Jadi kalau yang tadi seperti berbicara kotor terus maksiat-maksiat yang lain, ya harus dihindari lah. Mungkin bisa saja tidak membatalkan puasa, tetapi kadar puasanya hilang. Karena sia-sia. Karena kata Allah, orang yang berdusta, orang yang tidak bisa menjaga lisannya, itu tidak akan mendapatkan apa-apa meskipun dia minum dan lapar. Jadi merasa sia-sia lapar dan haus nanti kalau kita tidak bisa menahan hawa nafsu yang lainnya. Makanya bicara kita harus dijaga juga. Bicara puasa melihat hal yang kotor. Makanya kan latihan, bulan puasa latihan, melatih untuk terus memperbaiki diri agar setelah kita menggoreng dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini, nanti pas bulan selanjutnya kita sudah siap lagi untuk menjalani kehidupan dengan amalan-amalan yang sudah kita persiapkan di bulan Ramadan. Seperti itu. Ya. Kalau ada teman yang ngadain body view padahal kayak membatalkan atau ya dosanya amalnya berkurang aja gitu Pak. Bercanda ya. Kalau di makanya betul pertanyaannya bagus sekali. Ini kan sepele ya. Sepele benar sepele sekali. Itu juga tidak boleh. Masuknya ke mengolok-olok agama. Di agama tidak boleh mengolok-olok. Ini tadi di warteg contohnya, tadi di warteg padahal enggak, udah berbohong, udah mengolok-olok agama, tidak boleh. Terus ada juga contohnya yang lain, nitip sholat katanya. Ada yang kayak gitu. Astagfirullahaladzim, itu nggak boleh juga itu nitip sholat. Nitip bisa. Sholat nggak bisa, itu kan nggak usah nitip sendiri, nggak bisa. Itu kan mengolok-olok agama juga. Jadi bercandaan itu jangan sampai berlebihan. Makanya tahu batasan dalam bercanda. Boleh nggak bercanda? Boleh, silakan. Asal tahu batasannya. Makanya al-ilmu qoblal qawli wal amal. Berilmulah sebelum berbicara dan beramal. Gitu. Setiap pekerjaan yang kita lakukan harus berilmu. Ucapan kita harus berilmu, tingkah laku kita harus berilmu agar kita selamat dunia dan akhirat. Seperti itu. Pengen tanya dong, boleh? Aku pengen tanya soal tentang kan tadi bahas batal puasa itu pacaran, gitu ya? Nah, kalau yang pacarannya ditunda dulu sebulan gimana? Itu banget. Beres banget. Oke lanjut. Definisi pacaran itu apa dulu? Kalau cuma chattingan terus bilang sayang, mungkin itu tidak kategori membatalkan puasa, tidak, tapi mengurangi aja kadar pahala puasanya. Tetapi kalau sampai berpegangan tangan terus di situ ada hawa nafsu, kan tadi juga dari bahas, itu bisa membatalkan puasa. Jadi jangan sampai kita ya tunda dulu sebulan, jangan diusahakan untuk tidak berpacaran. Temenan boleh gak? Boleh. Itu makanya ada ta'aruf di situ, temenan, berkenalan, ta'aruf. Pernah nggak dengar ta'aruf? Bukannya sulit, tidak. Ta'aruf itu kenalan. Maksud kenalan itu biasa. Ini ta'aruf kata Allah di Al-Quran. Saling mengenal antar suku, antar golongan. Jadi silahkan diperintahkan untuk saling mengenal. Jangan kita menutup diri, jangan anti juga. Saya mah menutup diri aja. Tidak, jangan seperti itu. Boleh berteman, tapi jangan pacaran. Boleh tuh kenalan, apalagi buat koneksi yang kerja boleh banget. Kalau kemarinnya chatan tiap hari gimana? Dan setiap hari harus dikurangi. Nanti takut ada timbul perasaan-perasaan, bayangan-bayangan yang tidak baik. Nah, kalau misalnya kita cuma berniat doang, misalkan, ya aku tadi sahur cuma sedikit,
kejadian. Nggak beneran nabrak. Bukan cuma niat. Oh gitu. Nggak beneran. Niatnya bercanda atau gimana ini? Serius? Serius. Nah, berarti Allah selamatkan yang berniat seperti itu. Karena ada orang yang berniat keburukan diselamatkan oleh Allah, tidak dilakukan apa. Itulah pentingnya kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita sebagai manusia lemah gitu. Manusia itu lemah dan banyak kekurangannya, maka berdoa itu sangat pentingnya. Itu salah satu bentuk pertolongan Allah. Makanya bersyukur, alhamdulillah masih bisa diselamatkan, tidak berdosa gitu. Pak, kalau puasa berenang boleh kan? Oh iya, katanya kalau kentut di dalam air itu batal. Berenang boleh? Ya boleh, silahkan berenang. Tapi kalau kentut di dalam air, ya kata para ulama, jangan kentut di dalam air lah. Gitu. Kamu nggak boleh. Kalau mau kentut naik dulu. Takutnya apa? Karena yang membatalkan itu kan ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu air bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah gitu. Jadi diusahakan untuk tidak. Tapi kalau nggak sengaja, Apa kan dari dalam? kalau Pak. ya ada yang Dari dalam masuk. ya, tapi kan ada ya ada kamu gitu. Oh gitu. Jadi kalau Menjaga pas habis untuk dulu. menjaga diri aja. Seperti itu untuk menjaga diri. Nggak ada yang tahu. Seperti itu. Nah kalau berenang air kolam diminum mah itu batal. Nah, itu ya. Kata sekalian meninggal dia. Allah misalnya. Udah? Ya silakan. Lagi ya misalnya tadi itu kan hal-hal sepele yang membatalkan puasa. Iya. Nah sebaliknya nih apa aja sih pahala dari yang kecil? Nah itu sebaliknya tadi. Udah dibahas kan tadi? Belum ya? Oke. Kebalikannya simpel juga. Kita berucap yang baik-baik. Makanya yang mudah di lisan, berat di timbangan itu kata Allah. Ada amalan yang diucapkan dengan lisan itu mudah banget. Dan di akhirat kelak amalan itu sangat berat sekali. Membaca apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Baca itu. Itu kan gampang banget ya. Gampang banget, tapi itu berat banget itu timbangannya. Coba diamalkan hal seperti itu. Boleh nggak tidak membaca subhanallah? Boleh, silakan. Istighfar boleh. Bilang alhamdulillah juga boleh, silakan. Intinya mengingat Tuhan dimanapun dan kapanpun. Allah Pak, ini saya guru Pak. Allah ngajar ketemu anak yang luar biasa ya. Ya. Asal-asalan Pak. Ya. Jadi kita bilangnya astagfirullah atau bari gitu. Kita teh dosa nih Pak. Oke. Di dalam pendidikan Membatalkan nggak? ya, di dalam pendidikan Islam ada cara dalam mendidik anak. Makanya kata Nabi, gantungkanlah cambuk agar anak-anak itu beradab. Ini kata Nabi Muhammad, gantungkanlah cambuk. Kenapa? Untuk mengenang-nakut ini aja. Gantungkan cambuk. Kalau nakal gimana? Dicepet gitu, dipukul telapak tangan biar tidak berbekas. Kalau di sini takutnya berbekas. Itu ada metodenya tersendiri. Makanya Bapak sendiri kalau mengajar anak-anak yang spesial harus sangat spesial ya, ya. harus membutuhkan energi khusus ya. Iya. Diajak berbicara baik dulu. Terus ditanya kenapa, ada apa, begini. Jadi kita pahamkan dulu apa kesalahannya. Kalau sudah paham masih melakukan, di situ akan ada ketegasan, ada tindakan. Makanya jangan langsung wah nggak boleh, ke anak juga boleh. Nanti nih juga ya kakak-kakaknya Buat para calon guru di Iya. depan ini yang pakai jas terupi boleh ya itu dicatat. Jangan langsung caranya. Ya, langsung menjustifikasi intervensi gitu ya. Nanti akan ada trauma kalau langsung menjustifikasi.
perlahan-lahan aja lihat matanya, biasanya itu ingin mencari sensasi, mencari perhatian aja seperti itu. Ya ujung-ujungnya kita dalam mendidik harus lebih sabar dulu gitu. Kalau perubahan harus berubah, kita tidak bisa memastikan anak itu bisa berubah atau tidak, tapi setidaknya kita berusaha untuk agar anak tersebut berubah lagi. Terus juga kalau misalkan kita sebagai calon guru ya, dulu tuh pernah dapat mata kuliah psikologi pendidikan. Jadi di situ tuh benar-benar kayak kita meneliti dan membedah gimana sih sikap anak-anak murid itu, berbagai macam sikap, berbagai macam karakteristik dan bagaimana cara menanganinya gitu. Jadi kayak kita harus mainin psikologi anak-anak gitu. Jadi kayak kita harus perasaan. Nah, harus ngontrol gitu. Jadi jangan langsung anak salah dimarahin, anak salah langsung ini. Sebenarnya kalau diteliti anak yang bisa dikatakan spesial itu cenderung cuma cari perhatian. Perhatian yang tidak dia dapatkan di rumah atau di lingkungan lainnya, akhirnya dia jadi nakal lah di sekolahnya. Jadi kalau misalkan dia nakal di sekolah kan gurunya marahin, senang lah dia dapat perhatian dari gurunya karena dimarahin dulu. Mungkin kalau misalkan kedepannya ada anak-anak spesial seperti itu, ya harus diteliti dulu kira-kira kenapa sih dia berbuat seperti itu tuh kenapa, baru kita tanganin ya pelan-pelan dari bawah dulu gitu, baru nanti naik lagi. Nah untuk teman-teman yang belajar juga pernah nggak mengingatkan teman kalian kalau melakukan kesalahan? Coba pernah ingatin apa? Yes, kalau bisa nih saran gue ya pada anak-anakku, jadi harus bisa sedikit-sedikit aja, jangan langsung dijustifikasi, menasihati dengan cara yang baik seperti itu. Contohnya lagi santai, kasih makan dulu, kejadian, oh tahu gak kamu teh tadi ngelakuin ini, itu teh menurut kamu gimana tuh? Kita ajak berpikir dulu tuh. Ya salah. Oh, jadi harus gimana kalau salah? Ya paling saya nanti akan memperbaiki. Jadi gitu, pahamkan dulu apa kesalahannya. Kalau menurut dia salah, pasti insya Allah dia itu mau berubah juga. Yang jadi permasalahan dia tidak mengakui kesalahannya, itu kesombongan. Makanya harus dihilangkan rasa kesombongan tersebut. Paling seperti itu ya. Ada lagi? Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa sih hal-hal yang ditunggu-tunggu untuk Ramadan selanjutnya? Entah itu suasananya, pahala Ramadannya, atau mungkin takjil-takjil. Kira apa ya? Mungkin dari yang muda-muda dulu. Kalau kita kan udah sering ya. Dari tahun ke tahun harapannya pasti sama. Kalau dari yang muda-muda dulu kira-kira apa? Kalau dari aku sendiri sih takjilnya, soalnya aku rasa dari setiap tahun ke tahun tuh kayak beda-beda. Kayak selalu ada aja gitu makanan-makanan yang baru aja, baru-baru. Jadi pemburu takjil. Iya. Kita berburu kan. Di sini ada pertanyaan dari penonton. Kak, apa sih hukumnya kalau kita membuat kesal orang tua di bulan Ramadan? Terima kasih ya yang bertanya. Alhamdulillah. Dijawabnya sama siapa? Boleh sama Bapak, saudara sumbernya boleh. Membuat kesal, membuat marah mungkin ya, atau kesal doang? Kesal yang berujung marah. Begitu dulu ya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua. Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua itu perintah Allah. Kalau kita nggak sengaja nih membuat kesal, salah satu contohnya kita terus main HP sampai lupa waktu, terus di sama orang tua dimarahin dan betul ditegur sehingga membuat kesal orang tua, apakah itu berdosa? Karena tidak menurutnya itu berdosa gitu. Tapi kalau kesalnya kenapa dulu, ini pertanyaannya gitu. Makanya beda-beda kan, ada juga orang tua yang kurang pengertian sama anaknya mungkin ya, dia membutuhkan tadi perhatian dari orang tuanya sehingga dia membuat keonaran masalah. Makanya harus
dievaluasi juga antara anak dan orang tua. Makanya untuk semuanya nih Mas, anak-anak, orang tua, pasti kalian juga akan menjadi orang tua. Berilmulah sebelum menjadi orang tua, agar nanti keluarganya apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu. Jadi tadi berdosa atau tidak? Itu atau gimana tadi? Berdosa atau tidak kalau kita bikin kesel? Iya, ya tergantung kesannya karena apa dulu nih? Iya konteksnya. Gitu. Jadi kalau dosa atau tidaknya itu tergantung apa yang membuat kesannya. Contohnya kalau keselnya disuruh sholat gak mau terus, nah itu aja lah. Dan malah Double ya, double dosanya. bikin kesel. Seperti itu. Mungkin buat penontonnya ada yang mengajukan pertanyaan juga dari sekian banyak topik yang kita bahas tadi. Ada yang mengajukan pertanyaan? Ayo Deka. Insya Allah. Ada yang kemarin. Nih pernah membuat kesalahan? Bapak, Lagi. kalau misalkan orang tuanya yang bikin kesel anak, terus tapi orang tuanya nggak mau ngalah, Ya gitu. Contohnya apa? kayak misal Iya, contohnya apa? misal dia kan udah salah ya, nyuruh saya, dia udah salah misal suruh ambilin tas warna hijau padahal adanya pink. Udah dijelasin? Udah, tapi tetap ngeyel. Oh gak ada gitu ya. Ya sabar aja. Terus Ya, harus sabar. Tapi ini aja, ajak ibunya. Ibu lihat gimana coba yang warna hijaunya gitu. Oh iya, nanti juga dia akan mengerti. Jadi kita itu sebagai anak yang jangan menasihati orang tua. Jangan menasihati orang tua. Kita menasihati orang tua, siapa kita? Itu kita lahir dari mereka, kita menasihati mereka. Tidak, ajak berpikir saja, nanti berubah dengan sendirinya gitu. Berpikir dan menjelaskan secara baik-baik. Kalau metodenya benar, caranya benar, insya Allah ada perubahan seperti itu. Ya, mungkin ada orang tua yang seperti itu juga, mungkin nggak sabaran mungkin mah. Nggak sabaran. Tapi insya Allah kalau sering-sering diajak bicara lembut, insya Allah ada perubahan juga seperti itu. Ya, tadi mau bertanya, pernah membuat kesel orang tua atau gimana? Membuat kecewa atau apa gitu? Paling kesel doang sih, kayak susah disuruh. Nah itu benar. Susah disuruh. Ya betul. Ngelakuin, bantuin kerjaan rumah atau misalnya disuruh beli apa gitu. Ya, harus latihan itu memang. Bapak juga dulu gitu. Harus latihan, makanya setiap orang itu harus menyadari dulu kesalahan kita apa. Kalau udah menyadari kesalahan kita apa, insya Allah perubahan itu pasti ada. Yang jadi permasalahan, nggak tahu kesalahannya apa, pengen berubah, ya apa yang mau dirubah? Kan nggak tahu kesalahannya apa. Ya bagus kalau kamu mengakui kesalahannya, gitu ya. Bagus. Itu adalah bentuk pembelajaran juga dari kesalahan. Pernah juga? Baru ini juga sih, karena makanan pas buka, makan tuh gak habis, jadi Oh, itu mubazir. Dijadikan pelajaran juga kan itu? Nah, itu perhatian orang tua sangat perhatian sekali. Karena ada juga orang tua yang tidak mengingatkan anaknya tentang kesalahannya. Itu bentuk perhatian juga. Sekarang kan jelas mahal ya, lagi mahal. Masa mau dibuang-buang seperti itu? Makanya harus benar-benar merasakan, kan puasa juga merasakan gimana orang lain kekurangan makan. Seperti saudara-saudara kita yang di Gaza ya di Palestina tidak mendapatkan makanan atau sulit mendapatkan makanan yang layak. Jadi kita bersyukur, harusnya sering bersyukur. Seperti itu. Ada tangan? Tapi kalau misalkan bikin kesel mah pasti ya secara baik yang dirasa maupun tidak. Tapi kalau aku pribadi kadang ini sih suka kadang berantem sama kakak-kakak yang berantem gede banget, terus akhirnya
si Umi nangis sendiri kayak kalau sesama saudara tuh, sesama kakak adik tuh nggak boleh berantem, sok aja liatin nanti kalau Umi udah nggak ada, wah itu kata-kata paling sakti itu udah kayak Udah sakit banget iya, kena banget. sampai deh. Beda, ya dari situ jadi pengalaman buat kayak oke, kalau misalkan ada pemantiknya, entah saya dulu yang mulai atau kakak saya dulu yang mulai, kabarin aja dulu, ngobrol baik-baik, jangan langsung tersulut emosi, berantem akhirnya nyakitin hati orang tua juga. Pikirannya dalam menyelesaikan masalah itu pikirannya harus di. Ada lagi? Kalau saya pribadi terkadang kelepasan berbicara dengan nada tinggi gitu sama Iya, betul. Ke kontrol ya. Iya. Dilatih aja gak apa-apa. Dilatih. Insya Allah ada perubahan juga. Yang intinya apa? Mengakui kesalahan. Sama-sama lah. Sebagai manusia nih ya. Juga ini sama. Sebagai manusia kita itu harus menyadari bahwasannya kita tuh banyak salahnya. Makanya penting saling mengingatkan dalam kebaikan. Iya, seperti itu. Saling mengingatkan, dan evaluasi diri dalam Islam dikenal dengan muhasabah diri. Seperti itu ya. Ada lagi? Sudah. Masya Allah. Gak ada yang mengganjal? Gak ada. Nah, udah paham berarti ya. Semoga menjadi manfaat lah untuk kita semua ya. Saya juga terima kasih. Terima kasih juga Bapak yang sudah bersedia jadi narasumber. Kakak-kakak juga terima kasih banyak. Jangan lupa dan stay tune ya, dan menonton, jangan lupa untuk menonton podcast kita selanjutnya di channel YouTube SMK Medika Home Official. Di sini semoga kita akan sehat selalu, diberikan keselamatan, diberikan keberkahan, kelancaran di bulan puasa ini. Oh iya, di sini aku juga informasi nih, jangan lupa ya besok di SMK Medika.com akan mengadakan acara atau event Ramadan yang bertema kurma manis. Di sini kita akan mengadakan berbagai macam lomba dari peserta-peserta atau siswa-siswa yang akan menampilkan bakat-bakatnya, yang tentunya lomba tersebut akan berhubungan dengan Ramadan. Di sini juga ada berbagai macam, boleh aku izin sebutin beberapa lombanya? Di sini tuh ada kaligrafi, fashion show, azan, tahfiz Quran, cerdas cermat, dan juga sholawatan. Jangan lupa ya buat teman-teman semua yang nonton dari YouTube atau live buat ikutan join keramaian kita besok. Dan untuk acara perlombaannya itu tanggal 21 dan sampai tanggal 22. Dan tanggal 1-nya kita akan ada acara tablik akbar di SMK Medika.com. Mungkin boleh masukin pantun dulu sedikit ya. Bangun rumah pakai beton. Terima kasih semuanya yang sudah menonton.